Udah, Oke. Udah, Sir. Udah ya, sekarang kita mulai. Perhatiin bener ya. Kita mulai dari yang nomor 1. Yang ini nomor 1. Koordinat titik 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi dicerminkan terhadap sumbu X. Terus dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi dia 2 kali dicerminkan. Nah, kalian yang pertama langsung. Kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X, berarti dari A, B, dia akan berubah menjadi A, minus B. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti A, B, dia akan berubah jadi min A, B. Kalian langsung catat sih caranya. Pertama. Nah, itu baru kita masukin titik. Jadi yang pertama 3,4. Cerminkan terhadap sumbu X. Nah, berarti kalau dicerminkan terhadap sumbu X, dia akan berubah jadi A, minus B. Berarti A-nya tetap 3, terus minus B. Ini kan B-nya min 4 ya. Jadi minus sama minus 4. Jadi kita dapat hasilnya 3,4. 3,4. Nah, berikutnya 3,4 ini dia akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau sumbu Y dia tuh minus A, B. Jadi A-nya jadi minus 3. B-nya tetap. B-nya jadi 4. Nah, jadi isinya min 3,4 atau yang A. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 1? Bisa ya? Jadi langsung kalian catat sih rumus-rumus ininya. Pas awal lihat soal. Nah, berikutnya kita akan masuk ke yang nomor 2. Nomor 2. Titik T 1,3 ditransaksikan dengan A, minus 5 dan seterusnya dengan 2, B. Jika diketahui bayangannya T double aksen 4,1 maka nilai A dan B adalah. Nah, jadi ini ditransaksikan 2 kali. Nah, kalau kalian ditransaksikan 2 kali, kalian tinggal tulis aja. Pertama, titiknya dulu 1,3. Nah, dia kan ditransaksikan 2 kali. Berarti ditambah yang A min 5 terus tambah 2B. Ini tuh hasilnya kita dapat bayangan akhirnya 4,1. Nah, kalau dapat kayak gini, kalian pertama langsung aja. Kalian tinjau yang X sama tinjau yang Y. Kita tinjau yang X dulu. Di sini ada 1, tinggal tulis 1 plus A plus 2 sama dengan 4. 1 tambah A tambah 2. Jadinya A plus 3 sama dengan 4. Jadi A-nya 4 minus 3. A-nya 1. Kayak gitu ya. Nah, sekarang tinjau yang Y. 3 minus 5 plus B sama dengan 1. Kan 3 plus minus 5 plus sama minus jadinya minus ya. 3 minus 5 plus B sama dengan 1. Min 2 plus B sama dengan 1. Nah, jadinya B sama dengan, ini bisa itu ya, ke ruas kanan, 1 tambah 2. Kalau minus jadi tambah. B sama dengan 1 tambah 2, 3. Nah, jadi nilai A-nya 1, B-nya 3. Jadi isinya yang A. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ditransaksikan 2 kali, kalian langsung aja bisa boleh bikin kayak gini. Terus nanti tinggal ditinjau X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi yang satu yang atas semua, yang satu yang bawah semua. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bisa ya? Enggak, Sir. Oke. Sekarang kita lanjut. Nomor 3. Titik A, min 3,2 dirotasikan. Jadi kita punya titik A, minus 3,2 dirotasikan dengan pusat di A, B. Koordinat bayangan dihasilkan adalah 2,3. Gitu ya. Ditanya sudut dan titik pusat rotasi. Nah, sekarang kalian lihat. Awalnya kita misalkan ini A sama B ya. Kan A-nya min 3, B-nya 2. Nah, sekarang dia berubah jadi 2,3. Kalau 2,3 berarti 2-nya kan tetap. Berarti B, awalnya min 3, sekarang jadi 3. Berarti minus A. Nah, sekarang kalian lihat. Dari A, B jadi B, minus A. Nah, itu tuh berarti transformasinya apa?
Kan ada ya di catatan kemarin. Kalau dari A, B berubah jadi B, min A, berarti dia dirotasikan terhadap 10 derajat. titik 0,0. Terus sudutnya 90 derajat. Nah, dia plus atau minus? Searah atau berlawanan arah? Searah. Searah. Kalau 90 perlawanan. Minus 90 derajat. Gitu ya. Jadi isinya yang D. Jadi ingat aja kalau dia bentuknya kayak gini berarti minus 90 derajat terhadap 0,0. Sir, kalau yang 90 T min B, A ya? Betul. Jadi kalian cek lagi aja di modal kalian juga ada. Oke, sekarang kita lanjut. Berikutnya yang nomor 4. 4 ini kalau misalnya kalian nggak bisa, kalian boleh gambarin. Kalau kita gambarin 3 titiknya, kita akan dapat kayak gini. Jadi yang pertama, A-nya 1,1 ya. Ini 1,1. Terus B-nya 3,4. C-nya 8,4. Nah, dia tuh mau membentuk jajar genjang. Kalau jajar genjang, jarak dari sini ke titik B kan 2. 2 ya. Berarti dari sini ke titik D juga 2. Jadi 1, 2. Jadi titiknya nanti di sini. Jadi kalian bisa gambar garisnya, itu nanti jadi jajar genjang. Nah, titik ini, titik D ini, dia tuh berarti berapa? 6,1. Udah dapat 6,1. Sekarang dia akan didilatasi. Nah, jajar genjangnya tuh didilatasinya tuh didapat bayangan titik B sebesar minus 6,8. Jadi awalnya 3,4, sekarang berubah jadi minus 6,8. Nah, berarti dikaliin faktor skalanya berapa? Dari 3 jadi minus 2. 4 jadi 8. K-nya minus 2. Nah, berarti kita tinggal tulis di sini. Itu 6,1 sekarang. Tinggal kaliin minus 2. Jadi didapat minus 12. Yang Y-nya minus 2. Kayak gitu ya. Jadi pertama cari dulu faktor skalanya. Kan dia didilatasinya udah dikasih tahu ya. Dari B ke dari titik B yang awal, terus dikasih tahu bayangannya. Nah, udah dapat faktor skala, tinggal kalian kaliin. Nanti titik D yang didapat dari gambar. Gitu ya. Itu kalau kalian nggak bisa, boleh kalian gambar. Nggak bisa nentuin langsung. Kalau boleh nentuin langsung, ya kalau bisa nentuin langsung, ya boleh langsung. Gitu ya. Oke. Sekarang yang terakhir. Kita lihat yang nomor 5. Nomor 5 ini cukup panjang ya. Jadi 3 kali. Pertama diberikan sebuah titik E 2,1. Kita boleh tulis dulu. Titik E 2,-1. Nah, yang pertama adalah dirotasi. Rotasi terhadap 0,90 derajat. Oh, ini kan berarti 0,0 ya. Terhadap 90 derajat. Nah, kita tahu kalau misalnya dia rotasinya terhadap 90 derajat, tadi A, B, dia akan berubah jadi minus B, A. Gitu. Nah, sekarang kita tulis langsung. Awalnya E-nya 2,-1. Sekarang berubah jadi E aksen. Dari A, ini tetap A ya di sininya. Jadinya, 2. Terus B-nya sekarang jadi minus B. Minus B di depan sini. Minus, jadi awalnya minus 1, sekarang minus 1. Jadinya 1. Didapat E aksen 1,2. Ini yang pertama. Nanti yang kedua, dicerminkan terhadap garis. Cermin terhadap garis X sama dengan min 1. Berarti ini kan X sama dengan H ya. Kalau kalian lihat di catatannya kemarin. Jadi kalau misalnya dia dicerminkan terhadap cermin X sama dengan H, bisa kita tulis A, B, dia akan berubah jadi 2H min A, B. Nah, dapat sini tinggal kalian masukin. Nah, sekarang E-nya jangan pakai yang E, tapi pakai E aksen. 1,2. Nah, tinggal masukin 2H min A.
H-nya kan min 1. Jadi 2 kali min 1 minus A. A-nya 1, B 2. Jadi dapat min 2 min 1. Jadi dapat minus 3,2. Ini double aksen. Nah, itu yang kedua. Nah, sekarang kita mau lihat yang ketiga. Yang ketiga tuh dia ditranslasi. Nah, translasinya tuh yang memindahkan titik M ke titik N. Nah, jadi kalian harus cari dulu. Kan awalnya M 3,5, terus ditranslasi, kita nggak tahu ya. Dan dia akan menjadi min 1,8. Nah, kalian tentuin dulu si translasinya berapa. Gitu caranya. Jadinya 3 tambah X sama dengan min 1. Jadi X-nya minus 4 ya. Kan 3-nya pindah. Terus 5 plus Y sama dengan 8. Jadi Y-nya kita dapat 3 ya. 8 kurang 5. Nah, dapat ditranslasinya itu terhadap min 4 sama 3. Jadi X-nya minus 4, Y-nya 3. Nah, sekarang kalian bisa tulis langsung. Udah dapat kan? Jadi E aksen itu minus 3, 2 ya. Nah, dia ditranslasiin. Translasiinnya min 4 sama 3. Jadi berapa? Kita tinggal hitung. Min 7,5. Dapat min 3 min 4 benar, min 7, 2 tambah 3 jadi 5. Jadi isinya min 7,5 yang B. Kayak gitu ya. Oke, itu aja. Itu pembahasan kuis buat hari ini.